Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nur Anggita Rahmadani dengan NIM B1B1222028. Di video kali ini, saya akan sedikit menceritakan tentang perjalanan kami di Desa Mundung Darat. Pertama-tama di video kali ini kami mendapatkan tugas dari dosen kami yang bernama Bapak Alfa Beriansa untuk melihat manajemen proyek yang ada di desa-desa di Provinsi Jambi. Jadi kami itu satu kelas dibagi berbagai kelompok, beberapa kelompok. Jadi saya mendapatkan kelompok yang berjumlah kisaran 6-7 orang yang terdiri dari saya sendiri, Nur Anggita Rahmadani, ada Adini Nuzula Humaira, Rina Andira Rosa Nasution, Nyimas Fatihah Salsabila, Imratul Husna, Astri Utari, dan Hani Trihandayani. Jadi sebelum berangkat ke desa tersebut, kami telah berdiskusi untuk memilih desa mana yang akan kami lihat manajemen proyeknya. Jadi kami pertama itu sepakat untuk melihat manajemen proyek di Mendalo Darat. Jadi awalnya kami telah mengurus surat turun lapangan untuk ke desa Mendalo Darat. Dan tidak lama, kisaran beberapa hari kemudian surat tersebut turun dan kami membagi 4 orang untuk mengantar surat ke Mendalo Darat terlebih dahulu. Jadi sesuai kesepakatan pada tanggal 25 Mei kami berangkat ke desa Mendalo Darat untuk mengantar surat bahwa kami mau melihat manajemen proyek yang ada di Mendalo Darat. Akhirnya pada tanggal 25 Mei itu kami datang ke kantor desa Mendalo Darat untuk mengantar surat tersebut. Yang berkesempatan datang saat itu untuk mengantar surat yaitu ada saya sendiri, Nur Anggita Ramadhani, Nyimas Fatihah Salsabila, Imratul Husna, dan Astri Utari. Jadi kami mau memberi surat itu, kemudian ada staf dari pegawai di desa Mendalo Darat itu menyuruh kami untuk menunggu. Setelah kami menunggu, kami akhirnya disuruh masuk ke dalam kantor, katanya untuk menemui kepala desanya. Setelah kami masuk, di dalam ruangan itu ada beberapa orang. Ternyata di situ kami diarahkan ke satu orang yang kami kira itu kepala desanya. Kemudian kata dia bukan kepala desanya, diarahkan ke orang yang satu lagi. Pas udah selesai, kami akhirnya menemui bapak itu untuk meminta persetujuan apakah boleh untuk melihat manajemen proyek dan mewawancarai beberapa hal. Kemudian ada sedikit masalah. Akhirnya kami disuruh untuk datang tanggal 28 Mei. 28 Mei, kisaran segitu kalau nggak salah. Kemudian kami tiba-tiba tuh ada sedikit problem. Akhirnya kami dimarahi sama satu bapak yang ada staf di situ. Kami kira dia bukan kepala desanya. Jadi kami mungkin ada satu kesalahan atau yang kami salah perbuat. Akhirnya kami dimarahi dan kami memutuskan untuk tidak mengambil di desa Mendalo Darat itu. Jadi kami bersepakat untuk pindah ke desa lain. Nah, setelah ada masalah itu, kami akhirnya bersepakat untuk mengganti desa, yaitu desa Mundung Darat. Nah, di desa Mundung Darat inilah kami akhirnya meneliti manajemen proyek di desa tersebut. Jadi pada tanggal 25 Mei akhirnya
kami pergi ke Desa Mundung Darat, satu kelompok yang telah saya jelaskan tadi anggota-anggotanya. Kami pertama kalinya datang ke Desa Mundung Darat itu pada saat itu, jadi kami belum tahu di mana Desa Mundung Darat itu. Akhirnya kami melihat maps karena desa tersebut jauh masuk ke dalam lorong. Akhirnya setelah perjalanan cukup lama, akhirnya kami sampai di kantor desa. Nah, di kantor desa, sebelum ke kantor Desa Mundung Darat ini, saya pribadi telah mengechat atau me-WhatsApp kepala desanya untuk meminta persetujuan atau apakah boleh kami mewawancarai kepala desa tersebut dan staf Desa Mundung Darat itu untuk menanyai manajemen proyek dan wawancara sedikit hal. Akhirnya Bapak Kadesnya menyetujui, yaitu Bapak Ali atau biasanya dipanggil Dato Ali, menyetujui kami untuk mewawancarai dia di esok harinya, yaitu tanggal 25 Mei. Tanggal 25 Mei kami sampai di Desa Mundung Darat dan kami disambut sangat baik dengan staf dan kepala desanya atau Dato Ali. Di situ kami juga pertama-tama kami diajak kenalan sama berbagai stafnya, dan di situ stafnya ramah-ramah, sangat berbeda jauh dengan di Desa Mendalo Darat. Perbandingannya tuh kayak langit dan bumi gitu, karena bener-bener baik banget. Terus di situ kami disambut dengan hangat, bahkan kami yang tamu, kami yang disediain makanan sama mereka dari awal. Mereka ngasih minum, bahkan kami sampai dikasih gorengan. Itu yang membuat kami terkejut karena sebelumnya kami di Mendalo Darat itu diperlakukan kurang baik, dan kami bersyukur telah mengganti desa ke Desa Mundung Darat itu. Ternyata mereka sangat welcome dan mereka ramah, apapun yang kita tanya tuh mereka mau menjawab. Jadi di Desa Mundung Darat itu langsung saja kita masuk ya ke pembahasan manajemen proyeknya. Ternyata setelah kami wawancarai kepala desa dan stafnya di situ, ternyata mereka itu ada pembangunan proyek, yaitu pembangunan jalan dan pembangunan WC. Kalau pembangunan jalan itu dia berfokuskan untuk jalan ke sawah karena mayoritas penduduk Mundung Darat itu bekerja sebagai petani. Jadi jalan untuk ke sawah itu rusak, kalau hujan tuh langsung banjir gitu. Jadi kepala desanya itu membangun jalan untuk ke desa tersebut dengan tujuan agar masyarakatnya bisa ke sawah tanpa halangan, tanpa jalan rusak, tanpa jalan banjir, dan meningkatkan produktivitas dari masyarakat setempat. Nah, jadi yang kedua yaitu pembangunan WC. Menurut saya pembangunan WC ini cukup menarik karena setiap tahunnya itu ada beberapa yang dikasih dana untuk warga yang belum mempunyai WC. Jadi kalau pembangunan WC ini dia tuh programnya, uangnya tuh dikasih dari desa tersebut langsung kepada masyarakatnya. Jadi tuh programnya seperti bedah rumah, tapi bedanya kalau bedah rumah tuh kan dibangunin gitu ya. Kalau pembangunan WC di Mundung Darat ini ngasih uang, jadi tuh langsung dibangun sama mereka. Setiap tahun tuh kisaran 1 tahun sekali tuh kisaran 8 sampai 15 WC kalau tidak salah, dan udah berjalan dari 2021. Menurut saya itu
menurut saya di Mundung Darat ini bagus proyeknya karena untuk mensejahterakan, pertama jalan untuk meningkatkan produktivitas dari masyarakat tersebut untuk bekerja. Yang kedua yaitu menyamaratai masyarakat karena akhirnya masyarakat sama-sama bisa menikmati WC. Jadi di rumah mereka itu jadi di rumah masing-masing itu ditargetkan mempunyai WC yang layak. Nah, jadi pengawasan itu langsung dari Kasih dan Kades. Mereka bekerja sama untuk memfokuskan di situ. Jadi intinya manajemen proyek di Desa Mundung Darat itu ada pembangunan WC dan jalan menuju sawah. Jadi mungkin kiranya sampai sini yang dapat saya ceritakan, mulai dari kami ditolak di Mendalo Darat dan kami mendapatkan perlakuan yang sangat luar biasa di Mundung Darat. Saya pribadi merasa terharu karena ada desa yang sebaik itu, karena sebelumnya di Mendalo Darat itu berbeda sangat jauh dengan di Mundung Darat ini. Kantor desanya sendiri itu masih, kalau di Mundung Darat ini masih papan ya, seperti bangunan rumah. Mungkin kedepannya mungkin desa tersebut saya doakan bisa membangun menjadi batu dulu setidaknya. Tapi dengan papan tersebut, dengan bangunan papan tuh udah nggak buruk-buruk amat, jadi tuh nyaman sih. Jadi kalau konsep kantor desanya sendiri, dia kalau siang hari itu jendelanya dibuka, jadi tuh anginnya bisa masuk. Jadi tuh pakai apa tuh namanya, angin alami, nggak pakai AC atau nggak pakai kipas. Kalau di Mendalo Darat sendiri saya lihat kantornya bagus, udah pakai AC, bangunannya batu, tapi pelayanannya menurut saya masih kurang. Jadi saya tidak mau menyebut orang yang bermasalah dengan kami di Mendalo Darat, tapi saya sangat mengapresiasi yang di Mundung Darat. Terima kasih sekali lagi terutama kepada Dato Ali sebagai Kades yang telah memperlakukan kami dengan baik. Mungkin lain kali kalau ada kesempatan lagi, saya bakal memilih Desa Mundung Darat karena saya telah mendapatkan pengalaman yang sangat baik dari Mundung Darat. Mungkin sekian video saya di kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.